Pelestarian sumber daya ikan di perairan, khususnya di Danau Tempe, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Wajo, Insinyur Haji Nasfari, mengadakan penebaran bibit ikan emas dan ikan nila yang dipusatkan di tempat pelelangan ikan atau TPI, Jalan 45 Sengkang, pada hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2020. Sebagai upaya meningkatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Wajo, khususnya perikanan yang ada di Danau Tempe untuk terus dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Wajo. Yang terhormat Bapak Bupati Wajo, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Wajo, yang kami hormati pelaksana tugas Inspektur Kabupaten Wajo, yang terhormat para kelompok nelayan, yang terhormat para maco atapareng, dan para hadirin yang sempat hadir. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberkati kita sekalian sehingga pada hari ini kita bersama-sama dalam rangka penebaran ikan di Danau Tempe yang setiap tahun kita adakan. Penebaran di Danau Tempe ini mutlak harus kita laksanakan setiap tahun karena Danau Tempe ini sudah mengalami beberapa perubahan, baik itu pengaruh dari luar maupun dari dalam itu sendiri, sehingga penanganan Danau Tempe harus selalu diadakan input agar bisa ditingkatkan produksinya seperti tahun yang lalu. Jadi kami laporkan kepada Bapak Bupati bahwa jumlah nelayan di Danau Tempe lebih 2.400 yang sudah mendapat kartu kusuka baru sekitar 1.300. Dan di antara jumlah nelayan ini ada sekitar 1.500 alat tangkap, dan di antara nelayan kita ada minimal mempunyai dua atau tiga alat tangkap yang dia punyai, baik itu kurang 5 atau 7 atau 9, sehingga dari luas Danau Tempe ini dengan jumlah nelayan sehingga Danau Tempe ini overfishing, sehingga tidak lagi seperti dulu bahwa Danau Tempe menghasilkan ikan 50.000. Tentunya dengan gambaran ini pemerintah Kabupaten Wajo tetap akan mengusahakan memprogramkan kegiatan-kegiatan bagaimana nelayan kita ini kesejahteraannya meningkat dan nilai tukarnya meningkat, sehingga beberapa program yang kita laksanakan selain penebaran ikan, pergantian mesin dan adanya konverter untuk mengurangi operasional daripada para nelayan kita. Di Wajo, Dr. Haji Amran Mahmud SOS MSI bersama Wakil Bupati Haji Amran SE menghadiri pelaksanaan penebaran ikan emas dan ikan nila serta para kelompok tani nelayan Danau Tempe yang ikut hadir dalam kegiatan penaburan ikan. Dr. Haji Amran Mahmud SOS MSI dan Haji Amran SE memberikan sambutan terkait dengan adanya upaya Dinas Perikanan melakukan pengembangan budidaya ikan khususnya di Danau Tempe agar upaya mengembalikan ciri khas ikan yang ada di Danau Tempe, misalnya oseng, bungo, dan lainnya bisa hidup dan kembali seperti dulu kala. Tolonglah dibantu
Ya kotanya pada di mana si parengerangi ya nama bale becuk nalato akhirnya ada nang katomita bale malopo balala ni tomita bale malopo ya lanya toni sakaruha bale tak makasinge ya balana jarang nih ya biawang jadi bapak-bapak ibu-ibu saudara sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Wajo selain memiliki potensi sektor pertanian, perkebunan, juga ini bisa pariwisata. Jadi kalau nanti ini kita manfaatkan danau kita untuk mengembangkan pariwisata, insya Allah ini bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat kita. Ya. Olehnya itu, ya Wajo dikenal dengan falsafah Bugis Wajo Mangkalungu ribulue ya masulape ribut tanange nenia matoda ritasie ya rega ribut tapareng ya jadi luar biasa engka mana boleh koko daerah lainnya angka danauna belum tentu angka tasikna idin kan tasita angka ni tapareta ya salota luar biasa yang kita miliki. Jadi untuk itu patut kita syukuri bersama ya bahwa daerah kita ini memiliki perikanan yang cukup besar. Dengan Danau Tempe ini yang kita tahu bersama bahwa Danau Tempe memang ini sudah banyak meninggalkan kenangan, terutama isinya lihat nero Danau Tempe. Terkenal dulu dengan Bali Bungonya, Bali Bolonna. Sekarang saya kalau saya mau beli ikan mas itu susah sekali saya dapat. Harganya mahal sekali. Dibanding saya di Banjarmasin itu kan, di sana daerah sungai juga murah sekali ikan mas. Sini lipe di Banjarmasin 10. Oh sana Bapak Bupati biasa pergi di rumah saya di Banjarmasin. Pak Bupati tidak mau keluar di apa itu di restoran, cukup di rumah saja. Di bawah nih oseng ini apa kilopona, piawan dan lain sebagainya masih terpelihara di sana. Karena kenapa memang ekosistem yang selalu dijaga. Saya minta kepada kita tentu beberapa bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, terutama apa yang disinggung Pak Kadis tadi ada konverter gas itu kita gunakan seperti itu karena ini juga membantu kita pertanian dan insya Allah saya komunikasi dengan Ibu Aini Faris. Insya Allah SKK Migas akan memasukkan bantuannya di COVID-19 ini terutama masyarakat Kabupaten Wajo yang terdampak dengan adanya penyakit ini. Sebagaimana kita ketahui, Kabupaten Wajo selain memiliki potensi pada sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, kehutanan, juga potensi dari sektor perikanan yang telah memberikan sumbangsi yang tidak kalah pentingnya. Sebagai falsafah Bugis Wajo yang dikenal, Mangkalungu ribulue, masulape rifot tanange, nenia matodang ritasie, yarega rita parenge, yang merupakan makna bahwa letak atau posisi wilayah Kabupaten Wajo memang cukup strategis. Hampir semua sektor yang berpengaruh pada tingkat kehidupan dan kemaslahatan masyarakat Wajo pada umumnya. Ya. Alhamdulillah baru saja saya bersama Bapak Wakil Bupati bersama-sama menebar benih ikan nila dengan ikan mas. Yang salah satu juga ikan khas yang ada di Danau Tempe yang memang sudah semakin hari semakin menurun nilainya ya. Tentu kita berusaha bagaimana merevitalisasi semua potensi Danau Tempe, utamanya perikanannya yang dulu punya kejayaan sampai memproduksi 50 ton, sekarang ini sisa 15 ton. Tentu kita ingin bagaimana caranya ya danau kita ini kembali lagi kejayaan itu agar potensi-potensi perikanannya ini insya Allah bisa dinikmati dan menjadi kesejahteraan buat masyarakat Wajo. Ini jenis ikannya pun benih? Benih yang kita tebar tadi ini adalah ikan mas dan ikan nila. Senilai berapa ini? 21.000. Oh iya. Iya, sudah.
dengan diadakannya penaburan ikan nila dan ikan emas di perairan Danau Tempe agar perkembangan ikan bisa berkembang lagi. Dan selain itu, Danau Tempe juga merupakan tempat wisata yang disenangi oleh para pengunjung turis mancanegara, yang dimana Danau Tempe mempunyai keindahan secara alami serta rumah terapung dan perahu sampan yang dapat ditemui di Danau Tempe. Dari tim Warta Wajo, Andi Nurkanila melaporkan.